Saya pernah dulu, anak saya masuk SD, saya disuruh bikin kartu KJP. Mau saya bikin coba. Cuman apa syaratnya? Saya kudu menandatangani pernyataan bahwa saya tidak mampu sama dengan saya miskin. Bingung saya tuh. Nah, enggak. Kalau saya tanda tanganin, seakan-akan saya miskin. Pernyataan miskin disematkan buat saya kayaknya kurang cocok. Kenapa? Kalau saya tanda tanganin, saya menyatakan saya miskin, maka saya kurang bersyukur. Betul? Tapi masih banyak orang yang begitu, betul? Kontrakannya punya, toko punya, rumahnya bagus, gede. Ya kan. Mudah-mudahan di kita tidak. Amin ya robbal. Tuh. Atau juga ngantri-ngantri apalah yang memang itu adalah khusus buat sumbangan orang-orang miskin. Itu haknya orang miskin. Kalau kalian memang sudah mampu, hartanya ada dan nggak layak sebagai kategori orang miskin, maka jangan ikut rebutan, ikut ngantri jatah-jatahnya orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Jajat Sudrajat sekeluarga, serta bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah ukhwah Islamiyah Ketapang Sawah Dalam dan sekitarnya. Mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa telah memberikan nikmat dan rahmat serta taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa dapat bersua kembali. Mudah-mudahan sua kita, jumpa kita, pertemuan kita di malam ini, di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan taklim kita, yakni kitab Nasul Ibad, masih di halaman 18 kalau nggak salah, maqalatu saminatu wal arbaun. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa yakum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wal arbauna. Dan makalah yang ke-48, yaitu an Wahb bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu. Maktubun itu tertulis, tercatat, termaktub fi Taurati, di dalam
Taurat. Artinya makalah yang ke-48 maktubun khobarnya, tertulis di dalam kitab Taurat. Kitabnya siapa? Nabi Musa. Berarti makalah ini bunyinya nanti itu juga ada dan tertulis di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Apa bunyi makalah itu? Al-harisu fakirun wa in kana malikat dunya. Turunannya, al-harisu orang yang tamak, orang yang rakus, fakirun itu fakir, ai tolibu yaitu orang yang mencari li syai'in sesuatu bi ijtihadin dengan sungguh-sungguh, fi isobatihi dalam mendapatkannya, fakidun itu orang yang kehilangan lima terhadap sesuatu, yahtaju yang dihajatkan, ilaihi kepadanya. Wa in kana dan walaupun ada siapa man malikat dunia itu memiliki dunia seisinya. Syarahnya, ma sesuatu, ma harta benda barangkali, mi baina samai antara langit, wal ardi dan bumi, minal amtiati dari harta benda, wal jawahiri dan perhiasan permata. Itu dulu nih kita coba kaji. Jadi makalah yang ke-48 bunyinya al-harisu fakirun wa in kana malikat dunia. Orang yang tamak, orang yang rakus itu adalah dijuluki sebagai fakir, orang yang fakir. Tahu orang yang fakir? Hidupnya di bawah miskin. Miskin aja udah nggak enak, apalagi fakir. Ya udah. Apalagi kalau dari dua tuh, fakir miskin. Aduh, hidupnya susah. Ya. Orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang serakah terhadap dunia, fakirun itu fakir. Walaupun wa in kana malikat dunia, walaupun dia itu punya dunia. Disyarahkan, dijelaskan yang namanya dia punya dunia, walaupun dunia serta isinya dan di langit bintang-bintang semuanya kepunyaannya, tapi karena dia merasa kurang, kemaruk ama dunia, rakus ama dunia, aslinya dia adalah fakir gitu loh. Paham kan itu? Ya kan? Kan ada orang buandanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya bagus-bagus. Innova punya, apa? Fortuner punya, Pajero apalagi Lamborghini punya, ya kan? Bininya 4 tuh, masya Allah, ya kan?
Iya, tanahnya di mana-mana. Ya kan? Sono ada 200 meter, di sono 1000 meter. Uangnya di berbagai bank ada depositonya. Kalau ukuran kita mudah kayak kebangetan, kan begitu ya. Akan tetapi dengan kekayaan yang ia miliki, ia masih rakus, masih tamak terhadap yang namanya dunia. Walaupun dia kaya raya, banyak harta, tapi disebut sebagai orang yang fakir. Ada kan begitu kan ya? Gitu. Uang nggak kurang. Di kampung kita katakanlah dia orang kaya, tapi yang namanya jatah buat orang-orang miskin, tahu ngejatah buat orang miskin? Raskin misalnya. Mau juga, ya kan? Ikut ngantri. Aduh, saya pernah mau bikin apa tuh? Buat anak sekolah tuh, KJP ya? Betul nggak? KJP apa tuh? Singkatannya Kartu Jakarta Pintar. Itu kan buat anak-anak sekolah, betul? Saya pernah dulu, anak saya masuk SD, saya disuruh bikin kartu KJP. Mau saya bikin coba. Cuman apa syaratnya? Saya kudu menandatangani pernyataan bahwa saya tidak mampu sama dengan saya miskin. Bingung saya tuh. Nah, enggak. Kalau saya tanda tanganin, seakan-akan saya miskin. Pernyataan miskin disematkan buat saya kayaknya kurang cocok. Kenapa? Kalau saya tanda tanganin, saya menyatakan saya miskin, maka saya kurang bersyukur. Betul? Betul. Tapi masih banyak orang yang begitu, betul? Kontrakannya punya, toko punya, rumahnya bagus, gede. Ya kan. Mudah-mudahan di kita tidak, amin ya robbal. Tuh. Atau juga ngantri-ngantri apalah yang memang itu adalah khusus buat sumbangan orang-orang miskin. Itu haknya orang miskin. Kalau kalian memang sudah mampu, hartanya ada dan nggak layak sebagai kategori orang miskin, maka jangan ikut rebutan, ikut ngantri jatah-jatahnya orang miskin. Betul? Betul. Ya ini. Kenapa? Kalau seandainya padahal kita mampu, kita bukan orang miskin, gayanya, hidupnya pengen kayak orang miskin, maruk masih sama harta benda, maka aslinya itu orang adalah fakir. Ya Allah, kalau pikir fakir mah ya Allah kayaknya kurang bersyukur. Berarti paham nih ya? Insyaallah. Jadi disebut di sini orang yang tamak, orang yang rakus adalah orang fakir, walaupun dia punya dunia di sarahnya, walaupun punya harta benda penuh ada di bumi dan penuh ada di langit, tapi karena dia maruk, rakus sama dunia, dia adalah contoh orang fakir. Orang fakir di bawah miskin. Artinya harta benda karunia yang Allah berikan kepadanya segitu banyak, dia kurang bersyukur, berarti dia nggak bahagia. Kalau nggak bahagia, hidupnya susah, miskin. Naudzubillah min. Paham ya? Kita lanjutkan. Wal muti'u, dan orang yang taat lillahi kepada Allah Ta'ala, muta'un, itu akan ditaati linnasi, orang lain, wa in kana, dan bila ada
Siapa al-muti, orang yang taat, mamlukan itu seorang budak, ai abdan, jelasnya seorang budak, linnasi, kepunyaan orang. Paham? Apa coba dah? Kudu dijelasin juga ini. Yang namanya budak itu dulu di zaman Rasul. Sekarang mah udah nggak ada zaman perbudakan, semuanya merdeka. Budak itu apa sih? Bukan budak orang Sunda ini mah, bukan. Kalau budak orang Sunda, bahasa Sunda itu anak masih kecil. Betul nggak? Ada orang Sunda ada? Banyak. Apalagi gue bilang budak goreng. Anak jelek goreng itu. Ya kan? Kudu ngerti sedikit lah bahasa. Ya kan? Kalau budak amis apa tuh? Budak kan anak. Amis manis. Amis teuing ya mah ya. Kudu ngerti sedikit-dikit ya kan? Nah, kalau budak di zaman Rasul, misalnya nih, biar paham nih tentang masalah budak. Rasul dan para sahabat mengadakan peperangan. Alhamdulillah, peperangannya membawa kemenangan. Di antara yang hidup kocar kacir, yang ketinggalan tawanan atau yang lainnya, kan ada juru masaknya, ya enggak? Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang memang khusus buat perang tentara gitu kan ya. Kalau ketangkep mereka, maka jadi tawanan dan bisa dijadikan budak, lalu bisa dimilikin tuh. Dan budak-budak ini serta harta-harta rampasannya nanti dibagikan kepada siapa? Ya kepada para sahabat yang menjadi tentara. Misalnya Kang Asep ikut perang, dapat dia budak, ya kan? Dapat 2, dia bawa sama dia, ya kan? Ada sertifikasinya dulu mah, ya kan? Bahasanya. Kalau ini budak belum dimerdekain sama dia, ya dia jadi budak dan bisa dijual, dibeli. Misalnya Bang Parman, ya kan? Jadi budak terus, kecuali dimerdekakan, gitu ya. Itu namanya budak di zaman Rasul. Sekarang mah udah nggak ada, gitu kan? Mau cewek mau cowok. Malah kalau cewek disebut amat, kan begitu? Budak perempuan, gitu ya. Nah, kembali lagi di sini, ya. Orang yang taat kepada Allah, gitu kan ya, maka akan ditaati oleh orang lain. Wa in kana mamlukan, walaupun dia seorang budak. Maksudnya apa? Walaupun dia orang rendah, orang kecil, orang nggak punya, kalau dia taat kepada Allah, maka orang itu akan dipandang, orang itu akan dihormati, walaupun dia itu orang kecil, orang nggak punya, orang Paham nggak tuh? Paham nggak? Yang ngormatin siapa? Orang miskin taat, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Pokoknya kita kelihatan dah orang yang rajin ibadah, taatnya benar kepada Allah, maka diberi oleh Allah kemuliaan. Orang-orang lain juga taat walaupun dia hidupnya itu miskin, hidupnya nggak punya apa-apa. Paham nggak? Tapi yang taat, yang patuh dan hormat sama dia tentunya yang satu rasa, beriman kepada Allah. Kan memandang orang miskin, orang yang nggak punya, tapi karena dia taat, rajin ibadah, yang mandang kan kita yang rajin ibadah, betul nggak? Tapi ada orang yang memandang seseorang karena bukan ketaatannya, bukan karena rajin ibadahnya, karena apa? Karena dia punya harta.
karena dia punya pangkat, karena dia punya kedudukan, karena dia tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Betul nggak begitu? Dia hormat, mendak-mendak, cium tangan, takzim banget karena hartanya. Banyak nggak begitu? Banyak begitu. Haji kayak apa haji? Antum kelihatannya ada, apalagi orangnya dermawan kita nih. Bos dipanggilnya juga. Begitu kere mah, boro-boro. Betul. Jadi kembali lagi, yuk kita berusaha punya atau tidak punya. Gitu kan ya? Berharta atau hidup dengan sederhana. Kalau kita taat, benar-benar taat kepada Allah, manusia lainnya yang beriman, yang taat juga kepada Allah akan menghormati kita, walaupun kita orang yang nggak punya. Paham? Insya Allah. Nah, kalau menghormatin orang itu, jangan karena ngelihat jabatannya, jangan ngelihat karena dia punya harta. Apalagi sampai pengen ngarep, ya? Tahu ngarep? Ah, gua mau, ya kan kali aja gitu ya. Iya. Cari muka, ya enggak, sama orang kaya aja, sama bos juga sama, ya enggak? Giliran kalau namanya cari muka, kalau ada bosnya, kelihatannya sergap, rajin. Begitu nggak ada bosnya, nggak ada, dilewe-lewein tuh bos. Ya Allah, ini artinya apa? Sebatas ngormatinnya karena ada maksud. Bahasanya mah udang dibalik bawang. Kalau pepatah dulu, udang dibalik batu, di mana ada kali ada batunya. Yang banyak dikit pagi-pagi ya kan, udang. Maka semakin orang itu menghormati, takzim sama orang, tawadu sama orang, tapi ada maksud tujuannya, karena itu bos kita, kita cari muka, karena dia tokoh, kita cari muka supaya bisa berharap ini dan itu, yang maksudnya tujuan adalah dunia. Semakin harapan besar kita kepada mereka, semakin kita kecewa. Betul? Kecewa kalau nggak ngasih, sialan, gue mau nunduk-nunduk. Gue mau dicium tangan bolak-balik, ya kak? Betul? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wal qani'u dan orang yang qanaah. Apa itu artinya qanaah? As-sakinu yaitu orang yang tentrem, orang yang tenang. Sakinul qalbi, tenang hatinya, tentrem hatinya. Inda adamil ma'lufati, di saat atau ketika tidak mempunyai apa yang menjadi kesenangannya. Senang kalau punya duit, senang nyukupin keluarga, tapi itu semua nggak ada. Warobi, dan orang yang ridho bikismatillahi ta'ala, dengan pembagian rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaniyun itu adalah orang yang kaya. Saya kembaliin, wal qani'u, dan orang yang qanaah adalah ghaniyun, itu orang kaya. Wa in kana, dan walaupun ada siapa man jai'an, itu dalam keadaan lapar. Udah segitu dulu dah. Kalau ini keterangan lain nih. Yang ketiga, wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah, ini sifat yang luar biasa qanaah ini. Ya. Maksudnya apa qanaah? Hatinya tenang. Ya.
nerimo dengan kesabaran, walaupun kondisi kehidupannya itu sangat terbatas, dan dia rela, ridho, ikhlas atas pembagian, baik itu rizki, karunia, kesehatan, rumah tangga, ekonomi. Dia ikhlas karena apa? Ini adalah udah penentuan dari Allah Subhanahu. Nah, kalau udah bisa melakukan bahwa kita qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, disebut kita ghaniyun, seperti orang kaya, walaupun hidupnya kita itu lapar. Maksudnya apa? Kalau sekarang yang lapar mah nggak ada, makannya barangkali ya sederhana, kangkung, ya, tempe, Indomie direbus, airnya segombiang, telurnya satu, diaduk-aduk sama nasi, makan rame-rame. Ada nggak yang nemuin begitu? Ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Namun kemungkinan pasti ada. Ekonominya terbatas dia. Bagaimana nyikapin? Biar makan. Ya udah, cari lauk yang murah. Nggak ketemu tempe, tahu, ya Indomie pakai telur juga jadi. Betul. Akhirnya segombiang tuh. Saya ngalamin dulu. Iya. Lu qanaah. Ya. Tapi karena dia nggak resah, nggak pusing, nggak stres, nerima, maka di situ disebut sebagai orang kaya. Bisa nggak kita begitu? Insya Allah, kalau udah ngaji, hidup itu kan seperti roda. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Ekonomi begitu. Kalau yang di atas terus, alhamdulillah, kontrakannya banyak, isinya selalu ada terus, ya enggak? 21 pintu 1 juta, 20 juta sebulan, cukup. Alhamdulillah. Iya. Harus lebih banyak bersyukur daripada kita, betul? Itu yang ada, bagaimana yang nggak ada? Bisa jadi sehat, iya, punya badan, keluarga, anak-anak sehat, ekonominya nggak sehat, ya nggak? Maka makannya mulai dikurangin, jajannya mulai dikurangin. Tapi dalam keluarga semua teriyomi, terkendali, nggak ada yang stres, nggak ada yang nyimpang. Bagaimana caranya? Halal haram, tetap dia lurus. Ini namanya qanaah. Dia seperti orang yang kaya, walaupun hidup miskin pas-pasan, gitu loh. Ya, ini qanaah luar biasa. Lawannya qanaah kan toma ngarepin aja punya orang, ya kan, ngarepin aja, ya kan. Ini nggak dikasih sewot dia, ngatain pelit. Padahal baru ini dong dia ngasih, kesononya banyak nolong. Kadang-kadang manusia begitu, ditolongin nih, selalu minta tolong, ditolongin. Suatu saat, ya kan, dia mungkin lagi nggak enak pikiran, atau mungkin lagi nggak ditolong, ngomongnya apa, pelit. Betul? Allah, kurang terima kasih nih orang. Karena apa? Itu tadi toma, sangat-sangat ngarep gitu kan ya. Nah, kita jangan seperti itu ya. Jadi orang qanaah. Tentunya setelah ada ikhtiar, sudah ada doa, kan begitu. Walaupun ada yang namanya di sini orang miskin, orang nggak punya, keterbatasan ekonomi, sementara dia tenang seperti orang kaya. Bukan harus kita disuruh menjadi orang miskin dan orang fakir. Kita yang namanya sabar, yang namanya nerima itu bukan pasif diem, tapi udah ada gerak, udah ada giroh, udah ada harokah bahasanya.
Udah ada ikhtiar, udah ada usaha, udah ada doa-doanya. Tawakal sama Allah. Hasilnya ya segini nih. Yang dagang, yang kerja, yang usaha macam-macam. Udah kita jalanin. Tapi begitu juga kita doa pasrahkan sama Allah. Begitu dapat, inilah kita kudu qanaah. Sehingga stabil iman. Ibadah, sholat, terus ngaji, jalan, amin ya robbal. Ini ada cerita. Waharobat dan lari siapa imro'atun asirotun, perempuan yang menjadi tahanan min biladil kufri, dari negara orang kafir. Jadi ada seorang perempuan muslim ini ditawan di suatu negara, negaranya adalah negara orang kafir. Karena kabur zaman dulu ya nggak banyak kendaraan. Kalau sekarang mah tinggal apa sih, mesen aja ya, Grab itu kan. Wa masat dan berjalan siapa imro'ah mi'atai farsahin, 200 farsah pos. Barangkali kalau zaman dulu pos 1 dengan pos 2 dan selanjutnya mungkin jaraknya antar kabupaten kan jauh ya kan. Posnya jangan dimanen pos 1 pos 2 ya. Bini 1 bini 2 lagi ya. Jadi ada seorang perempuan muslimah, dia bisa kabur dari tawanan negara orang kafir. Dia berjalan sejauh 2 pos. Lam takul, dia nggak makan. Ya, nggak ada warteg zaman dulu kali, ya kan? Dia nggak punya duit. Syai'an sesuatu. Wa lam takul, tidak makan siapa imro'a syai'an sesuatu. Fasu'ilat, maka ditanya siapa imro'ah, kaifa qawiyat, bagaimana engkau kuat, alal masyi, dalam perjalanan bila aklin, tanpa makan. Kabur dari tawanan negara orang kafir sejauh barangkali 2 kabupaten, nggak makan. Kok kuat? Gitu kan ya? Kok kuat? Apa rahasianya? Nih di sini nih. Kita lanjut. Fakolat, maka menjawab siapa imro'ah, kullama ju'tu, di saat aku lapar, qara'tu, aku membaca qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, salasa marotin, 3 kali, fa asba'u, maka merasa kenyanglah aku. Lapar mah lapar. Mungkin begitu dapat ngaji, katanya baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, 3 kali, kondisi lapar, umpamanya punya penyakit mah sekalipun, insya Allah nggak kena penyakit mah dan perut terasa kenyang. Apa rahasianya? Khusyuk, gitu kan ya? Khusyuk, yakin, baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, 3 kali. Kita ini boleh nih coba, ya enggak? Yakin. Kalau umpamanya 3 kali masih kruyuk-kruyuk juga tuh perut, masih melilit juga tuh perut, ya 3 kali lagi, ya kan? Sampai kalau 3 kali lagi, 3 kali lagi, 9 kali, insya Allah nggak nyampe 50 kali pules. Ya kan? Merasa kenyang, nggak lapar tuh kalau tidur kan begitu.
Ya ntar kan barangkali nih kita sebentar lagi ketemu bulan Ramadan, puasa. Kan yang repot kadang-kadang yang kerja, ya enggak? Itu biasanya umumnya itu orang dia sahurnya jam 2. Sahur jam 2 itu makan malam, bukan sahur itu mah. Ya enggak? Sebaik-baik sahur adalah di akhir, mau mendekati waktu imsak. Kan begitu. Tapi jangan dipelintir, waktu imsak juga boleh makan. Iya. Cuman aturan ulama di Indonesia, sebelum waktu jatuh dilarang makan, waktu adzan diberi 10 menit, ini namanya waktu imsak. Artinya kita lagi makan, kita lagi minum, kita lagi ngerokok, selesai. Karena apa? Udah lampu kuning gitu ya. Gitu, kadang-kadang nyalain imsak mah boleh makan. Iya boleh. Cuman udah lampu kuning, kita siap-siap selesain dulu, kan begitu. Nah, itu bagusnya kan begitu. Ya, sahur itu. Bukan berarti sahur itu jam 1, jam 2. Di kita kadang-kadang bangun sahur begitu ya. Jam 1 udah lonteng sahur ya kan. Ya Allah, bukan sahur itu, memakan malam. Ya kan? Udah gitu tidur pules, kita kesiangan. Ya kan, makan jam segitu, jam 9 udah kruyuk melilit. Aduh. Ya, bukan jamaah kita, bukan. Karena apa? Kenyataannya memang ada. Coba aja warteg, ya kan begitu. Tempat-tempat makan memang ditutup. Kakinya doang kagak. Kegantungan aja itu gua kenal sendalnya tuh ya. Aduh, begitu berapa jam kemudian ketemu. Lu kayaknya puasa kagak? Puasa gua. Gua ngaji kan begitu. Lah itu giginya ada cabenya itu. Gua ngeliat sendal lu di warteg. Ya Allah ya Karim. Ini sih umpama kita melilit perutnya, coba aja kita baca qul huwallahu ahad gitu loh. Kita coba. Orang nggak bayar ini ya kan? Insya Allah. Hadirin yang dimulai Allah, barangkali itu sajalah ya. Insya Allah di lain kesempatan Allah kasih sehat panjang umur buat kita sehingga bisa ketemu lagi dalam ta'lim kita, kajian kitab Nasolibat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.